Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami sebelum mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, mengurapi juga kami yang mendengarkan. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik buri gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti saja, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Bahwa roti tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kita perhatikan firman Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat, kerjanya hanya mencari kesalahan, hanya mencari kesalahan Tuhan. Maka dia bertanya kepada Yesus pada ayat 3, ayat yang kedua, beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar?" Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bagaimana Daud bersama dengan para pengikutnya, dan dikatakan dalam firman Tuhan dia lapar. Dia bertemu dengan Imam Ahimelek dan dia minta roti sajian, roti yang ditunjukkan setiap minggu diganti dengan roti yang baru. Yang hanya boleh makan adalah imam-imam. Tetapi Daud berkata, "Bapa, semua pengikutnya tahir dan dia tidak berhubungan istri dengan istrinya, tidak pada tahir dalam waktu pertama. Bukan dalam kehidupannya yang layak untuk menikmati roti sajian." Nah, di sini kita dapat berkat firman Tuhan. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kelima, lalu Daud menjawab imam itu, katanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti siakala apabila aku maju ke perang. Tubuh orang-orang pun tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apabila pada hari masing-masing mereka tahir, lalu imam berikan kepada roti kudus itu, karena tidak roti jangan pakai roti saja, roti biasa diangkat orang dari hadapan, supaya pada hari itu diambil ditaruh lagi roti baru. Setiap Sabat ditukar dengan roti yang baru, roti yang lama dimakan oleh imam. Tetapi yang sangat menarik lagi, dikatakan roti itu bukan dimakan imam, tetapi makan Daud dan roti. Dan apa yang terjadi? Dan yang terjadi saat itu, Daud dan akhirnya Ahimelek ini jadi korban, sebagaimana 1 sampai 22 ayat 30, 20 sampai 21. Korban imam
yang jadi korban besar. Yesus membayarkan satu pribadi, dia menjadi korban untuk menjadi makanan roh, menjadi makanan untuk mencoba hidup yang kekal. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat Yohanes pasal 4 ayat yang ke Yohanes pasal 4 ayat yang Yohanes pasal 4 ayat yang ke Yohanes pasal 4 ayat yang ke Yohanes pasal 4 Yohanes pasal Yohanes pasal 5 kami. Yohanes pasal 5 pasal 6. Yohanes pasal 6 mas kami. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Bahkan dikatakan lebih jauh pada ayat yang ke-51, "Aku roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan dia, dagingku, dia akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi Yesus mati, dia roti hidup untuk menyelamatkan manusia, supaya barang siapa makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Jadi pengorbanan, makanya dia berkata, "Akulah roti hidup, akulah Tuhan atas hari Sabat." Sebagaimana dikatakan anak manusia pada ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, makan roti bukan roti yang sekedar roti, tapi roti bicara hal tubuhnya. Kalau kita makan tubuh Yesus, dikatakan kita akan hidup sampai selama-lamanya. Maka ini bicara juga membayangkan perjamuan kudus dan roh. Inilah tubuh kata Yesus. Kemudian perjamuan suci, kita hidup dalam kekudusan. Kita mereksa diri kita, jangan kita hidup dalam kenajisan apa, tapi hidup dalam kudus, ya, layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sebagaimana 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dan ayat 27, memeriksa diri kita layak kita menikmati perjamuan suci. Betapa penting menikmati perjamuan suci, tidak sembarang. Memeriksa diri kita, apa yang kurang beres kita ambil oleh Tuhan. Kita layak makan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan suci, sehingga kita perlu berdiri di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Benar Bapa di surga, karena Engkau telah menjadi korban, ahli mereka berbayang seperti Yesus yang telah berkorban. Engkau telah berkorban untuk keselamatan manusia oleh tubuh dan darahmu, menyatakan kematian juta. Karena pengorbananmu kami bisa hidup, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja setempat. Berkati keluarganya, pelihara mereka semua, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat mereka dan tugas-tugas pelayanan yang Kau taruh dalam pundak mereka, dan belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia, yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, tapi yang meninggal juga semakin berkurang. Pandemi menjadi roba endemi. Ekonomi kami Kau pulihkan, dan kami boleh menikmati berkat kasih sayang, belas kasih yang berkat. Haleluya. Dan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.